Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Salam sehat, salam sehat selalu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Sudah sarapan ya semuanya? Belum, Pak. Belum Sudah, ya? Pak. Oke, boleh sambil sarapan. Kalau Ade Fajar belum sarapan ya. Ade Fajar kemana aja Siap, Pak. ini? Baru nongol sekarang. Nggak kemana-mana, Pak. Dari tadi di rumah aja, Pak. Kemarin-kemarin ada ya, join? Ada, Pak. Cuman sering keluar-keluar, Pak. Keluar mana? Jangan keluar. Maksudnya keluar masuk terus, keluar masuk, Pak. Jangan Sinyalnya keluar kurang baik, Pak. Manjat ini di atas pohon kelapa ya. Bikin rumah-rumahan di atas pohon kelapa biar sinyalnya bagus. Baik. Boleh, Hari Pak. ini kita akan lanjutkan presentasi dari kelompok 4 ya. Betul ya, kelompok 4. Nah, sebelumnya saya akan Siap, Pak. sharing dulu tentang topik hari ini yang akan kita bahas. Oke, yang akan kita bahas hari ini terkait dengan information sharing. Nah, istilah information sharing ini tentu sekali sudah tidak asing bagi kita semua. Kita sering melakukan sharing information, gitu ya. Contoh, apa saja ini? Hiban, yang kita lakukan sharing information itu apa saja misalkan? Informasi, Pak. Apa saja yang kita lakukan sharing information dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan apa? Apa Hiban lakukan? Yang Hiban lakukan apa? Sharing informasi apa aja, Hiban? Informasi tentang tugas kayak gitu, Pak. Informasi tugas. Oke, informasi apa lagi? Berita-berita apa? Suka sharing. Banyak lah ya yang bisa di-sharing sama Hiban kan di grup-grupnya itu ya. Oke, itu artinya sharing information adalah saat sekarang ini, zaman sekarang ini merupakan hal yang sudah lumrah atau hal yang kita lakukan sehari-hari. Demikian juga di dalam supply chain management. Ya, kita mulai dengan menjelaskan bahwa massive stream of data, jadi data yang masif, data masif berada di mana saja ini? Wina, data masif berada di mana saja, Wina? Data masif Sri Rezeki. Data masif berada di mana saja? Sri Rezeki. Iya, Pak. Data masif berada di mana saja? Bisa kita temukan di mana? Bisa ditemukan di mana? Coba. Di mana? Coba Sri menemukan data di mana? Kalau dari Google gitu, Pak, bisa nggak? Ya, dari Google. Dari Google ya. Oke. Iya, Pak. Bisa googling. Selain itu kan juga ada di medsos. Data masif itu juga ada di YouTube dan yang lainnya. Ada banyak data. The massive stream of the data are taking business intelligence and analytics to new level of sophistication. Jadi perlu data ini diolah dengan suatu sistem analisis yang intelligence. Ya, we call the software artificial intelligence. Softwarenya namanya adalah artificial intelligence. It's a sophisticated software. You have to analyze and profiling the data to make the decision for every leader of business. By analyzing big data, jadi we call it the big data. Datanya banyak sekali. Another word we call the massive data. And teasing out the key message, artinya bagaimana bisa
mengambil kata kunci dari pesan-pesan tersebut. Company stand profit handsomely from all this data collection. Jadi perusahaan akan memperoleh suatu benefit atau keuntungan dengan bisa mengumpulkan data ini. Nah, kira-kira ya, Ade Fajar, Ade. Ya, Pak. Kalau perusahaan bisa mengumpulkan data dan bisa mengolahnya, manfaatnya untuk apa, Ade Fajar? Untuk kepentingan perusahaan, Pak, misalnya kayak misalnya saya ambil contoh perusahaan ini, Pak, perusahaan makanan. Kalau misalnya ada data penjualan, itu kan mereka bisa jadi untuk forecast gitu, Pak. Forecast kedepannya bakal produksi lebih banyak atau lebih kurang, kayak gitu, Pak. Ya, oke. Oke, gitu ya. Bisa dilakukan untuk forecast. Yang kedua, bisa mengidentifikasi the new market. Ya, what is the customer want? Ya, the company will be identify what the customer want. Oke. Or demand ya. Nah, why is the game changing trend? Mengapa ini menjadi tren di dalam supply chain? Mengapa jadi tren? Pertama begini, downstream data analysis, of course it must be accurate data, reduce forecasting error. Yang seperti tadi Adi katakan tadi. Kalau kita punya data analisis yang bagus terhadap customer kita, ini akan mengurangi kesalahan dalam peramalan demand. Penting kita memiliki, important to take the right forecasting demand. Ya, with reduce the error. Nah, itu menggunakan using the artificial intelligence software. As a data analysis become more sophisticated, share data set become more valuable. Jadi ini memiliki sebuah data yang bisa di-share ke suatu sistem supply chain kita, ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat bernilai bagi chain atau bagi mitra dari supply chain itu ya. Partner, we call the partner. It's important to the partner. Karena apa? Mendapatkan data yang secara real time itu sangat penting. Kemudian data management will require the third party enterprise solution. Nah, di sini kata kuncinya memberikan solusi kepada perusahaan dalam hal membuat keputusan. Oke, next. The final slide ya. We look this slide. This evolution of customer analytic. Evolution of customer analytic. Analytic artinya menganalisis customer, evolusinya. Evolusinya begini. Mula-mula kita lihat, ini kalau kumpulan data ya. We have the voice network data. Data-data mengenai pembicaraan. Ya, calling, telepon, dan sebagainya. Termasuk misalkan data seperti kita ini data pembicaraan dan video ya. Kemudian ada mobile network data. Kemudian ada internet plus channel data. Semuanya ini masuk ke data warehouse. Ada suatu database yang sangat besar. Misalkan kalau Google itu punya warehouse data yang sangat besar. Kenapa? Semua percakapan, semua teks-teks termasuk di Google Meet itu direkam oleh Google yang bisa dilakukan analytic. Ya, this artificial software will be real-time analytic the big data. What important to analysis the big data to give the real-time insight. Yeah, after that, company will have the real-time insight. Ini penting, memiliki suatu insight atau wawasan informasi yang secara real time. And more than this, the company will using the real time insight to be the real time action. Real time action. Real time action apa tadi? Misalkan forecasting, inventory,
transportation, production, ya, or stop production, stop or increase the production, decrease, increase, stop production, lay off, contract, dan sebagainya. Nah, itu semua bisa dilakukan keputusan-keputusan perusahaan atau make a new investigation. Ya. Nah, itu adalah keputusan-keputusan yang penting dengan bisa mengolah data. Jadi, zaman sekarang itu data merupakan the new oil. We call the new oil. Rizal. Kan kita tahu yang sumber daya penting saat ini adalah minyak ya. Minyak ya. Rizal, minyak itu penting nggak bagi bisnis? Penting ya? Penting. Nah, sekarang minyak baru itu apa? The new oil. The new oil. Yang barusan saya katakan tadi. The new oil. Siapa yang tahu the new oil? Data, Pak. Data or information. Yes, yes, correct, is information. The information is the new oil. Jadi ini adalah suatu bisnis baru. Kalau kita punya data yang komplit tentang sesuatu, this the new oil. Nah, itu adalah bisnis, gitu ya. Baik. Anak-anak, demikian pengantar dulu dari saya tentang information sharing is important in supply chain, why the company must share this information, ya, because in supply chain they must collaboration between partner in supply chain to achieve the goal of supply chain. For this reason, the company must sharing information regarding the material, transaction of material, information of money, and another transaction, the checkout in the supply chain. Okay. Next, we go to the third group to present their task. Yeah. Okay. Please to group 3. Siapa tadi grup 3 tadi? Grup 3. Please share your screen. Wina dengan Ilham. Oke, let's start. Oke, let's start. Widi sama Wina. Let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan characterization of information sharing in supply chain. Saya Ilham Widi Nugraha dan rekan saya Wina Aisyah. Rantai pasokan biasanya terdiri dari anggota yang saling terkait seperti pemasok bahan baku, produsen, distributor, dan pengecer yang memiliki rentang informasi pribadi yang berbeda. Berbagi informasi adalah strategi untuk mencapai kohesi semua fungsi di antara anggota rantai, sehingga dapat memberikan visibilitas yang memadai untuk memungkinkan mereka membuat keputusan yang baik yang dapat meningkatkan profitabilitas rantai total. Slide-nya ya, oke. Bisa digerak. Yang pertama, perkenalan. Berbagi informasi di antara anggota rantai memberikan keunggulan kompetitif timbal balik dalam meningkatkan nilai pelanggan dan mengambil biaya dari rantai pasokan. Anggota rantai dengan produk yang tepat waktu dan kualitas yang lebih tinggi akan menetapkan harga yang lebih tinggi dan meningkatkan penjualan. Beberapa contoh dari praktik industri menunjukkan dampak positif dari berbagai informasi pada kinerja rantai pasok.
Contohnya, sebagai perusahaan komputer, Dell menggunakan berbagai informasi online untuk meningkatkan kemampuan logistik yang dapat menciptakan layanan pelanggan yang sangat baik. Dell tidak hanya mampu memuaskan pembeli online, tetapi juga menyediakan visibilitas pesanan pelanggan kepada pemasok. Pemasok tersebut dapat melihat suku cadang apa yang dibutuhkan Dell saat ini dan suku cadang apa yang dibutuhkan dalam minggu mendatang. Akibatnya, pemasok dapat mengurangi persediaan yang ada serta waktu pengiriman. Kemudian contoh yang kedua, United Color of Benetton, yaitu sebuah industri pakaian secara elektronik menerima pesanan dan informasi penjualan dari ratusan agen yang berlokasi di seluruh dunia. Dengan mengikat sistem logistik dan manufaktur dengan pemasok dan agen perusahaannya, Benetton dapat menetapkan waktu siklus terbaik di industri dan tingkat layanan pelanggan yang hampir sempurna. Ini juga mengurangi biaya dari penjualan yang hilang dan keusangan. Yang kedua, informasi asimetris mengacu pada pemain yang berbeda dalam rantai pasokan yang memiliki status informasi yang berbeda tentang sumber daya atau kapasitas, status inventaris, dan dana. Berbagai biaya terkait operasi rantai, misalnya penjualan, produksi, jadwal pengiriman, dan perkiraan. Kemudian status kinerja dan kondisi pasar. Satu pemain memiliki informasi pribadi yang tidak dimiliki pemain lain untuk membuat keputusan yang baik. Akibatnya, rantai pasokan mengalami kesalahpahaman tentang upaya kolaborasi bersama. Yang kedua, kesulitan dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Yang ketiga, keputusan yang kurang optimal. Konflik ini dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak produktif dan kegiatan yang berlebihan atau tumpang tindih. Perbedaan informasi mengenai kondisi pasar antar pemasok menyebabkan kesulitan dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Ya, lanjutkan. Vina, lanjutkan. Unmute dulu, Winanya di unmute. Yang slide ketiga, yang slide kelima dulu, nah ini. Berbagai informasi. Nah, kesepakatan untuk berbagi informasi adalah komitmen untuk mengurangi informasi asimetris di antara anggota rantai melalui penyediaan akses informasi pribadi. Kesediaan berbagai informasi bergantung pada kepercayaan dan nilai ekonomis informasi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada berbagi informasi, memvalidasi pengumpulan data, dokumentasi, dan penyimpanan, pengambilan, dan transfer informasi pribadi. Nah, ini tuh tergantung pada tingkat struktur kepuasan yang membutuhkan data spesifik. Struktur keputusan terdiri dari keputusan yang perlu diambil di tingkat operasi, perencanaan, dan strategi. Bergantung pada struktur keputusan, struktur informasi berkisar dari memesan berbagai informasi. Berbagi informasi parsial dan berbagi informasi strategis. Berbagi informasi pemesanan berarti bahwa anggota rantai pasok berkomunikasi melalui pemesanan data untuk transaksi. Berbagi informasi parsial memungkinkan data yang dipilih seperti data penjualan dan inventaris tersedia untuk anggota dari rantai pasok yang tertinggi hingga untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan yang lebih baik. Nah,
di sini tuh ada 4 manfaat berbagi informasi. Yang pertama itu informasi membantu mencapai kejelasan kontrak. Nah, maksudnya di sini tuh kontrak adalah kesepakatan di antara anggota rantai di pasar tertentu yang menetapkan tujuan, area domain keputusan, tingkat berbagi informasi yang diperlukan, ukuran kinerja, dan pembayaran transfer. Selanjutnya itu yang kedua ada information sharing of customer data helps the chain members to respond quickly to the uncertainties of the marketplace. Nah, itu tuh maksudnya kayak pengecer misalnya dapat memberikan data penjualan dan pelanggan kepada produsen. Pabrikan dapat menggunakan data bersama untuk memahami perilaku pelanggan akhir dan fenomena amplifikasi permintaan. Selanjutnya itu ada yang ketiga, sharing is to facilitate supply chain coordination among the chain members. Nah, maksudnya tujuannya itu untuk meningkatkan proses pemenuhan pesanan, jenis informasi bersama termasuk status persediaan, status pemesanan, penjualan, jadwal produksi, dan data biaya terkait lainnya. Nah, selanjutnya itu ada yang keempat tuh, mengurangi perilaku oportunistik mengacu pada penggunaan informasi bersama untuk menghilangkan keputusan yang mengoptimalkan diri sendiri baik sebelum dan sesudah kontrak. Masalah seleksi yang merugikan atau misrepresentasi kemampuan mitra dapat diselesaikan dengan pensinyalan. Di sisi lain, penyelarasan intensif diperlukan untuk mengurangi bahaya moral atau kecurangan setelah penandatanganan kontrak. Titik awalnya adalah penilaian dampak perilaku oportunistik terhadap kinerja logistik. Nah, selanjutnya itu karakteristik berbagi informasi yang disebutkan di atas itu bergantung pada sistem informasi yang membantu anggota rantai untuk memperoleh, menyimpan, dan memproses informasi pribadi dan membantu tersedia untuk pengguna yang lain lebih luas secara tepat waktu. Yang keempat tuh ada karakteristik berbagi informasi. Proses umum yang menguraikan bagaimana kerangka kerja dapat digunakan untuk menganalisis berbagai informasi. Yang pertama itu ada end pemain dalam rantai pasokan vertikal. Nah, maksudnya di sini tuh kayak seorang anggota rantai memiliki struktur keputusan yang membutuhkan informasi yang relevan. Nah, yang kedua tuh ada informasi perlu mengarahkan pemain untuk mengamati keadaan alam. Maksudnya ini keadaan alam dapat berupa kondisi permintaan, kapasitas, lead time, dan biaya yang dapat berbeda untuk setiap perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga, informasi pribadi dapat dipetukarkan. Maksudnya itu pemain memutuskan apakah akan mengungkapkan informasi pribadinya atau memperoleh informasi tambahan dari anggota lain. Nah, pemain di sini itu maksudnya kayak yang pasarnya itu, yang menjualnya. Keempat tuh ada penjual dapat secara kooperatif atau non-kooperatif membuat keputusan untuk memaksimalkan hasil atau keuntungan yang diharapkan, tergantung pada informasi pribadi dan terungkap yang tersedia. Udah, Wit. Masuk kamu, Wit. Kemudian yang terakhir, toward a win situation. Salah satu cara untuk mengatasi manfaat dan beban yang tidak adil dari berbagi informasi adalah dengan mengenali eksternalitas seputar proses pengumpulan, penyebaran, dan penggunaan informasi bersama, yaitu baik secara eksternalitas positif maupun negatif dapat terjadi ketika tindakan independen
Seorang anggota secara tidak sengaja meluas ke orang lain. Eksternalitas positif memberikan manfaat dalam bentuk persediaan yang lebih rendah, biaya yang lebih murah, dan harga yang lebih rendah. Eksternalitas negatif termasuk peningkatan investasi teknologi, biaya persediaan, dan harga transfer yang tinggi. Assalamualaikum, Pak. Kemudian kesimpulannya adalah ketidakpastian yang tidak muncul dari kondisi permintaan, operasi rantai pasokan yang saling bergantung, dan adanya oportunisme memotivasi anggota rantai untuk mengeksploitasi berbagai informasi. Manfaat utama dari berbagai informasi dalam rantai pasokan meliputi mencapai kejelasan kontrak, menangani ketidakpastian pasar secara efektif, memfasilitasi koordinasi rantai pasok, dan mengurangi oportunisme. Sekian dari kelompok 4. Maaf jika ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, baik. Silahkan. Terima kasih. Kelompok 3 ya. Betul ya, kelompok 3 Widi ya? Kelompok 4, Pak. Kelompok 4, oke. 4 yaitu Widi dan Wina. Boleh kembali lagi ke slide-slide awal, Widi dan Wina. Mari kita diskusikan. Jadi silakan. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada masalah di dalam supply chain di mana dengan information sharing yang kurang bagus dilakukan information sharing, akan terjadi yang disebut sebagai slide kedua, coba Widi, akan terjadi terus asymmetric information, ya, asymmetric information atau noise lah dalam information itu, tidak jelas. Nah, apa saja yang dibagi informasinya di dalam supply chain? Widi dan Wina bisa menjelaskan apa saja yang akan dibagikan informasinya di dalam supply chain, yaitu ini di slide ini nih, apa saja yang akan dibagikan? Itu tentang sumber daya, Oke. Nah, kapasitas, terus inventaris, berbagi biaya terkait data. Wina, itu bukan inventaris, inventory atau persediaan. Oh iya. Ya, persediaan. Inventaris. Inventory, status persediaan. Terjemahannya bukan inventaris, inventory atau persediaan. Ya, nah, jadi salah terjemahannya inventaris. Terus ada lagi apa? Dana. Jadi pertama yang akan dibagikan informasinya dalam supply chain itu adalah resources. Apa saja? Kapasitas produksi di suatu manufacturer, kapasitas transportasi, kapasitas pemasok, kapasitas saluran distribusi, semua harus tahu berapa kemampuannya menampung inventory. Kemudian dana atau pembiayaan. Itu juga atau harga begitu ya. Kemudian various data related the cost, biaya-biaya, biaya transportasi, biaya persediaan, biaya distribusi, harga barang, raw material, spare part, harga finish good-nya, berapa itu ya. Kemudian juga the chain operation, yaitu contohnya, example sales, penjualan, production, delivery schedule, and forecasting. Nah, performance status and market condition. Nah, jadi begitu. Anak-anak sekalian, ini adalah informasi yang akan di-sharingkan di dalam supply chain. Kalau ini tidak bisa, maka perlu suatu jalur atau network yang baik untuk menginformasikan ini, supaya jangan terjadi disinformation. Seperti different state private information about the resources. Ya, nah, begitu. Baik, silakan. Anak-anak sekalian, kalau ada hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan langsung bisa tanyakan ke grup 4 ini. Silakan. Henny, ada pertanyaan? Ya Pak, saya izin bertanya. Silakan. Untuk kelompok 2, kelompok 4. Ya.
Sebelumnya terima kasih. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Tadi kan di slide hampir mau slide terakhir gitu ada disebutkan cara kooperatif atau non kooperatif untuk menentukan keputusan antara pemain itu. Nah, boleh dijelaskan oleh kelompok 4 kalau yang non kooperatif itu seperti apa? Terima kasih. Silakan, Widi sama Wina. Sudah bisa dimengerti pertanyaannya? Coba mic-nya dinyalakan itu. Bisa, Pak. Ya. Maaf, Pak, sinyalnya agak putus-putus tadi. Ayo, dijawab sekarang pertanyaannya. Widi itu dinyalakan mic-nya. Widi Iya, mic. Pak. Ya. Nah. Ayo, silakan dijawab, Widi. Yang Player or non-cooperatively. Ya. Bisa diulangi pertanyaannya ini, poinnya saja. Iya, maaf Henny. Baik, Pak. Poinnya saja. Baik, Pak. Terima kasih. Saya ingin bertanya untuk kelompok 4. Tadi ada disebutkan Slide-nya yang ini ya, yang ditanyakan. Henny, suaranya nggak jelas, Henny. iya benar yang ini, Pak. Ya, oke, silakan. Yang ditanyakan apa? Nah, saya ingin bertanya pada kelompok 4. Kalau yang non-kooperatif itu seperti apa caranya? Cara seperti non-kooperatif yang dilakukan oleh para pemain. Terima kasih. Iya, yang non-cooperatively ini. Ini kan characteristic of information sharing. Ya. Oke, silakan. Kalau misalkan menurut kelompok kita yang non kooperatif tuh kayak memberikan informasinya tuh tidak sesuai data yang di tempat ininya gitu, Pak, di lapangannya gitu. Jadi mereka kayak ngasih data setengah-setengah atau salah yang mengakibatkan ke si perusahaannya tuh misinformasi. Kalau yang kooperatif kan kayak sesuai dengan data yang ada di lapangan. Jadi bisa meramalkan gimana buat nanti selanjutnya kayak gitu. Menurut kelompok kami kayak gitu, Hen, kalau misalkan yang non kooperatif. Jadi kalau membuat keputusannya itu jadi kayak bingung juga. Mengapa ada suatu partner gitu ya di dalam supply chain memberi non kooperatif. Jadi tidak memberikan data yang baik lah begitu. Kenapa itu? Widi atau Wina? Mengapa mereka kenapa sampai non kooperatif? Mungkin Pak dari kontrak awalnya gitu Pak. Kontrak awalnya tidak tertulis dalam dokumennya, harus menyampaikan secara menyeluruh. Iya. Jadi pemasok juga hanya memberikan informasi yang setengah-setengah gitu. Ya. Oke. Masuk akal. Jadi jawaban Widi. Jadi satu mungkin di kontrak tidak begitu jelas. Mungkin alasan yang lainnya seperti Wina katakan di lapangan memang tidak tersedia data yang dimaksud, entah karena sistem informasinya kurang mendukung atau tidak tersedia datanya sehingga tidak bisa di-sharingkan. Nah itu bisa jadi dia diistilahkan non kooperatif ya atau tidak tersedia datanya. Oke. Ini slide ini menjelaskan tentang apa nih? Karakteristik dari information sharing ya. Nah, karakteristiknya apa? Ya. Ada 4. 1, ada end player in vertical supply chain. Vertikal itu apa? Vertical supply chain itu. Bawah. Vertical supply chain itu. Vertical supply chain itu jadi kayak apa?
player in and vertical supply chain itu apa maksudnya? Vertical supply chain, vertikal itu kan lurus ya Pak. Jadi kayak informasinya tuh menyeluruh secara relevan Pak. Bukan, ini kan end player. Anggota di supply chain, vertikal tuh yang tegak lurus. Oh ya, tegak lurus maksudnya Pak. Itu artinya mulai dari supplier, perusahaan, channel distribution sampai ke customer. Itu vertikal. Maksudnya ya. Satu. Jadi bisa vertikal, tapi bisa juga sebenarnya horizontal. Ya. Nah, baik, silakan yang lainnya. Ada pertanyaan? Sri Rizky. Terima kasih. Terima kasih, Heni ya. Terima kasih, Heni. Iya, Pak. Yang lainnya? Terima kasih. Yang lainnya? Sri Rizky, Heni, Safira. Ya, ada pertanyaan dari Safira. Silakan Safira. Tadi yang di slide yang asymmetric information, kan dibilang ada suatu pihak memiliki informasi yang lebih unggul daripada pihak lainnya. Nah, itu maksudnya kayak apa? Terus boleh nggak dikasih contoh realnya kayak gimana? Ya, silakan. Ini slide yang ini ya. Ada satu pihak atau partner yang lebih unggul dari yang lainnya. Silakan. Satu pihak yang lebih unggul daripada pemain. Jadi kayak si apa ya, tunggu Pak. Masuk. Satu pihak yang lebih unggul, jadi kayak yang di bawah kayak retail sama yang di atasnya distributor. Yang lebih unggul dapat informasinya kan si retailnya itu yang pengecer daripada distributor, karena si retail pengecernya itu lebih tahu keadaan di tempatnya. Sedangkan kalau distributor itu kayak dapat informasinya itu ya dari retail itunya dulu gitu. Contohnya itu kayak hal kecilnya kalau menurut kelompok kami itu kayak warung terus ke pendistributor barangnya. Nah, warung kan lebih tahu apa nih yang dibutuhin di masyarakat, sedangkan distributor tuh hanya mengetahui dari si warung ini yang ngasih informasi ke distributor tersebut. Kalau menurut kelompok kami gitu sih, Pak. Ya, istilah unggul itu ada berapa hal. Unggul information, unggul secara demand, unggul dalam hal price, ya, unggul karena posisi dia yang dibutuhkan. Misalkan ada pemasok yang memang satu-satunya pemasok untuk memasok barang ke perusahaan-perusahaan itu. Jadi dia misalkan main dealer atau pemasok utamanya, main supplier, ya. Nah, goal. Ada juga tadi seperti yang tadi disampaikan oleh Wina, itu adalah di mana ada saluran distribusi yang unggul karena dia memang suatu distributor yang besar. Nah, ini yang pertanyaannya itu dengan keunggulan tersebut, ini akan menyebabkan kesulitan apa kira-kira dan apa yang harus diatasi supaya bisa tetap berbagi informasi. Bagaimana? Supaya kan ada satu pihak yang lebih unggul. Nah, jadi bagaimana caranya pendekatan perusahaan supaya bisa tetap information sharing sehingga tidak asymmetric information? Dengan kayak mengadakan layanan konsumen atau kritik saran mungkin, Pak. Jadi kayak masyarakat bisa langsung ke perusahaan kayak gitu. Widi, gimana Widi? Kalau menurut saya Pak, pendekatan yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu perusahaan harus ada mewakilkan gitu Pak, langsung ke dalam masyarakat sehingga perusahaan juga lebih tahu dan lebih rinci tentang detail-detail yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, oke. Dengan kata lain, perusahaan juga harus melakukan negotiation. Ya, negotiation yang win-win kepada pemasok,
kepada saluran distribusi yang lebih unggul ini agar ada kesetaraan, begitu, karena ini dalam supply chain saling membutuhkan, ya. Nah, ini perlu dilakukan negosiasi. Ya, baik. Yang selainnya, ada pertanyaan yang lainnya? Dari Reni, dari Sri Rezeki Putri Kinsai, ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan, siapa nih? Kinsai, Pak. Oke, Kinsai, silakan, Mas Kinsai. Gimana caranya perusahaan memberikan treatment agar partnernya itu memberikan informasi-informasi yang valid, dan bagaimana jika informasi dan treatmentnya jika informasi itu kurang valid masuknya, gitu, Pak. Oke, bisa didengar ya, Bina, ya. Bagaimana upaya perusahaan supaya informasi dari partner itu benar-benar valid, begitu, bukan sebaliknya. Bagaimana, Wina dan Iya, Pak. Silakan, 2W ini, Wina and Widi. Pertama, Pak, kalau menurut saya di awal kedua belah pihak harus menyertakan kesepakatan di dalam kontraknya. Kesepakatan itu harus memberikan, bisa tertulis, bisa secara lisan, kesepakatan tentang berbagi secara menyeluruh tentang informasi yang akan diberikan kepada kedua belah pihak. Yang kemudian bisa juga dari, kalau menurut pertemuan sebelumnya ada tentang kepercayaan antar kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak harus percaya bahwa data itu yang diberikan adalah data yang valid, Pak. Tambahin, Wina, mau ditambahin bagaimana caranya upaya yang dilakukan perusahaan supaya data itu valid, benar? Wina, silakan, Wina. Kayak data-data penjualan kayak gitunya kayak buat lebih mudah aja dari si berbagi kedua belah pihak itu, kayak mempermudah memberikan informasi gitu, Pak. Dan sejauh itu ya hampir sama kayak Widi yang udah dijelasin sama Widi. Ya, satu, agar data itu valid harus ini, ada sistem yang transparan. Misalkan terjadinya transaksi dan sebagainya itu bisa dimonitor antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Jadi ada ketransparanan di dalam sistem informasi yang dibangun bersama. Misalkan apa sistem informasi yang dibangun bersamanya? Dia ada software, misalkan menggunakan SAP, dia transaksinya itu bisa dilihat secara transparan. Sehingga kan valid, bisa dilihat, ya. Jadi ini penting penggunaan sistem informasi yang bisa melihat terjadinya transaksi antara mitra-mitra supply chain itu, sehingga valid datanya, tidak direkayasa. Oke, ya. Baik, lanjut. Silakan kalau ada pertanyaan. Gita, Putri, Rifki, Sofian, Rizal, Agnes, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Melani, Sofian, Ade Fajar. Ade Fajar sudah nanya belum? Yuki. Cukup jelas, Pak. Yuki. Ada pertanyaan, Yuki? Krisma, ada Krisma? Reni, Mbak Reni. Ini tawarin semua nih sama saya nih. Safira, cobalah. Safira, ada pertanyaan Safira? Safira sudah nanya belum tadi? Sudah, Pak. Sudah, ya? Nah, iya. Andrian belum tanya nih. Sama Niko. Wah, Niko nih. Ayo Niko. Niko udah tampil keren hari ini nih.
Niko. Niko sama Sri Rezeki. Sri Rezeki, minggu lalu kan Sri Rezeki banyak ditanya. Sekarang coba Sri Rezeki bertanya. Sri Rezeki. Ya Pak, saya masih bisa mengerti Pak dari penjelasannya. Jadi belum ada yang mau ditanyain Pak. Oke, Yuki silakan. Yuki. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Dela Pak. Dela, ya silakan. Dela. Nyambung pertanyaan yang saya tadi Pak. Slide berapa? Enggak, nyambung yang pertanyaan yang punya saya tadi Pak. Ya, oke silakan. Bagaimana treatment yang diberikan jika partner memberikan data yang tidak akurat Pak? Maksudnya untuk Idi sama Wina. Terima kasih. Iya, bagaimana Wina dan Widi? Misalkan data yang diberikan tidak akurat. Misalkan begini, dari retail tidak akurat memberikan data penjualan. Ya, harusnya penjualannya 100, dibilang 70. Cuma misalkan. Itu bagaimana treatmentnya? Treatmentnya itu ada upaya-upaya apa yang dilakukan supaya jangan terjadi datanya itu tidak valid. Apa upaya yang perlu dilakukan? Silakan Widi dan Wina. Ya, cepat dijawab Widi dan Wina. Kalau menurut kami kayak kan misalkan dari perusahaan sama retail tuh ada transparansi data. Jadi kayak kelihatan setiap kayak order atau pemesanan tuh berapa keluarnya. Jadi itu yang minimalisir kayak tidak validan data gitu Pak, karena sistemnya kan udah masuk sistem, jadi yang otomatis bakal kelihatan berapa pengeluaran, berapa pemasukannya kayak gitu Pak. Jadi kuncinya adalah sistem informasi yang terintegrasi antara retail dengan manufaktur atau saluran distribusi. Nah, ini tentu sekali perlu adanya kerjasama yang baik ya. Belum tentu retail akan menginformasikan secara detail begitu ya penjualan secara real time. Kalau memang tidak ada kerjasama yang baik antara perusahaan dengan retail, di mana transaksi di kasa retail itu bisa dibaca, misalkan ya oleh manufacturer. Nah, kecuali misalkan menggunakan RFID, tetapi ini belum diimplementasikan di retail, menggunakan RFID, di mana RFID-nya itu bisa juga terkonek dengan manufacturer. Oke, itu kira-kira jawabannya ya, adalah. Yang lainnya ada pertanyaan? Cukup? Anak-anak semua? Cukup jelas? Cukup Pak. Cukup jelas Pak. Oke. Cukup jelas Pak. Baik. Jelas Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih kalau begitu ya. Jadi kita aplaus ke kelompok 4 ini ya, yang sudah mempresentasikan dengan bagus. Nah, terima kasih. Thank you very much for all participation in this seminar. Begitu ya. Okay, we will meet next week. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.